Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menghadapi gelombang protes besar dari rakyat dan aktivis sipil. Aksi protes itu menjadi protes serius dan demonstrasi terbesar pertama terhadap pemerintahannya sejak invasi besar-besaran Rusia pada 2022. Aksi unjuk rasa yang berlangsung di ibu kota Kyiv itu bahkan menyebar ke kota-kota lain seperti Lviv, Dnipro, dan Odessa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Zelensky dalam tanda kutip diserang rakyatnya sendiri? Simak selengkapnya dalam video berikut. Gelombang protes besar-besaran di Ukraina terjadi usai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani undang-undang baru yang dianggap melemahkan lembaga-lembaga pemberantas korupsi di negaranya. Sekitar 1.500 demonstran muda turun ke jalan di depan kantor kepresidenan di Kyiv hanya beberapa jam sebelum undang-undang itu diteken Selasa 22 Juli 2025 malam. Ya, undang-undang yang diteken Zelensky itu memberi kekuasaan lebih besar kepada Jaksa Agung untuk mengontrol Biro Anti Korupsi Nasional dan Kantor Kejaksaan Anti Korupsi Khusus. Jaksa Agung kini punya wewenang untuk menutup atau memindahkan penyelidikan korupsi, termasuk kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara. Undang-undang yang baru disahkan itu pun membuat dua lembaga anti korupsi utama Ukraina itu berada di bawah kendali langsung pemerintah. Banyak warga dan aktivis khawatir hal tersebut membuka celah intervensi politik dan menghambat pemberantasan korupsi. Para demonstran pun membawa poster-poster yang bertuliskan pesan keras. Mereka juga meneriakkan yel-yel. Para aktivis menilai Zelensky telah melanggar semacam kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah yang selama ini terjaga di masa perang, yakni rakyat tidak mengkritik pemerintah selama negara masih berjuang mempertahankan diri dari Rusia. Namun, kontrak itu kini dianggap rusak. Banyak yang melihat langkah itu sebagai kemunduran demokrasi dan tanda-tanda munculnya otoritarianisme. Mereka menyoroti kekhawatiran bahwa Jaksa Agung Ruslan Kravchenko yang dikenal dekat dengan Zelensky bisa saja memindahkan atau bahkan menutup kasus-kasus korupsi. Di lain sisi, para pengamat menilai alasan tersebut tidak cukup untuk membenarkan campur tangan pemerintah terhadap lembaga yang seharusnya independen. Lantas, bagaimana respon Zelensky dalam menanggapi aksi protes tersebut? Dalam pembelaannya, Zelensky menyebut undang-undang itu dibutuhkan untuk memperkuat sistem hukum dan menjauhkan pengaruh Rusia dari dalam lembaga-lembaga hukum. Ia menegaskan bahwa reformasi penting agar sistem hukum mampu memberikan rasa keadilan yang nyata. Ia mengatakan langkah itu bertujuan membersihkan sistem anti korupsi dari pengaruh Rusia. Menurutnya, Biro Anti Korupsi Nasional dan Kantor Kejaksaan Anti Korupsi Khusus gagal menindak pejabat korup yang tinggal di luar negeri dan justru membocorkan informasi sensitif ke Moskwa. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. Pemerintah Ukraina juga berdalih bahwa langkah tersebut diambil setelah ditemukan dugaan adanya staf Biro Anti Korupsi Nasional yang bekerja sama untuk Rusia. Sehari sebelum undang-undang disahkan, Dinas Keamanan Ukraina melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap beberapa pegawai Biro Anti Korupsi Nasional yang diduga terlibat jaringan mata-mata. Meski begitu, kritik datang dari berbagai pihak, termasuk ex-Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Kecaman juga datang dari Uni Eropa. Uni Eropa menyatakan keprihatinan.
Komisaris Eropa Marta Kos dan Andrius Kubilius menilai langkah itu dapat menghambat proses keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Jerman bahkan menyebut jalur keanggotaan Ukraina kini terhambat. Uni Eropa menekankan bantuan keuangan dan integrasi Ukraina ke dalam Eropa bergantung pada kemajuan reformasi dan transparansi lembaga hukum. Selain Uni Eropa, komunitas internasional juga turut angkat suara. Transparansi Internasional menyebut pengesahan undang-undang tersebut sebagai pukulan terhadap salah satu pencapaian terbesar Ukraina sejak Revolusi Martabat 2014. Sementara itu, kritik juga datang dari AS. Anggota Kongres sayap kanan Marjorie Taylor Greene menyebut Zelensky sebagai diktator. Iya, Zelensky kini tengah menghadapi krisis politik terbesar dalam negeri sejak menjabat. Protes meluas, dukungan internasional pun mulai goyah terhadap Ukraina. Apakah Zelensky akan mencabut undang-undang yang memicu kontroversi tersebut? Atau Zelensky tetap melanjutkannya meski mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri? Ikuti terus perkembangannya dan berita update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.